warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang dengan rekan saya yang bernama JBK Nazir, Asila Putri, Agatha Ingrid Pratiwi, Syifa Nindita, Anissa Nazmi Mojihan, Kaisa Safira Jahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa menghadapi masalah besar. Tahun 1453, kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, jatuh ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Mehmed II. Kota itu sangat penting karena letaknya yang strategis menjadi gerbang perdagangan antara Asia dan Eropa. Setelah dikuasai Turki, jalur darat dari Asia ke Eropa diputus dan semua pedagang yang lewat harus membayar pajak yang tinggi. Akibatnya, rempah-rempah di Eropa melonjak tajam. Padahal, rempah saat itu dianggap sebagai emas hijau karena nilainya yang luar biasa mahal. Kondisi ini mendorong raja-raja Eropa untuk mencari jalur laut baru agar bisa langsung berdagang ke Asia tanpa harus melewati wilayah Turki Utsmani. Selain faktor ekonomi, ada juga semangat untuk mengejar kejayaan negara yaitu glory dan menyebarkan agama Kristen yaitu gospel. Kemajuan teknologi pelayaran seperti kompas, peta, dan kapal karavel membuat mereka lebih berani mengarungi samudera luas. Untuk mencapai tujuan itu, kerajaan-kerajaan Eropa mengeluarkan kebijakan khusus. Setiap negara punya jalurnya. Portugal abad ke-15 dipelopori oleh Pangeran Henry sang navigator. Mereka menyusuri pantai Afrika. Tahun 1488, Bartolomeu Dias mencapai Tanjung Harapan. Tahun 1498, Vasco da Gama berhasil sampai di Calicut, India. Lalu, Portugal menguasai jalur rempah hingga ke Malaka dan Maluku. Spanyol abad ke-15 hingga 16 memilih jalur barat. Tahun 1492, Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Kemudian, Ferdinand Magellan memimpin pelayaran mengelilingi dunia dari tahun 1519 hingga 1522 yang diselesaikan oleh Juan Sebastian Elcano setelah Magellan wafat di Filipina. Untuk mencegah konflik, dibuat perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi dunia bagian barat untuk Spanyol dan bagian timur untuk Portugal. Belanda abad ke-16 akhir ikut bersaing lewat pembentukan VOC 1602. Belanda menjelajahi Asia Tenggara, menguasai jalur rempah di Maluku, dan mendirikan Batavia di Jakarta sebagai pusat dagang. Inggris abad ke-16 sampai dengan 17 membentuk EIC 1600 dan fokus pada India, perdagangan tekstil, serta teh. Inggris juga menjelajahi Amerika Utara dan Australia sehingga kelak menjadi kekuatan kolonial terbesar di dunia. Prancis juga ikut meski tidak sebesar negara lain. Mereka melakukan penjelajahan ke Amerika Utara, di Kanada, dan sebagian Afrika. kebijakan-kebijakan itu membawa dampak besar. Eropa menjadi negara yang kaya raya karena menguasai perdagangan global. Dunia disatukan melalui jalur laut. Namun, bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika harus menghadapi penjajahan, monopoli perdagangan, dan eksploitasi. Di sisi lain, terjadi juga akulturasi budaya, seperti masuknya agama Kristen, bahasa asing, dan teknologi baru. Masa penjelajahan samudra tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-17, jalur-jalur utama sudah ditemukan dan dikuasai. Setelah itu, bangsa Eropa tidak lagi sibuk menjelajah, tetapi berfokus pada kolonialisasi dan pembangunan kekuasaan permanen di daerah jajahan. Portugal dan Spanyol melemah, lalu digantikan oleh Belanda dan Inggris sebagai penguasa lautan. Sejak saat itu, penjelajahan samudra memasuki masa akhir dan berganti menjadi era kolonialisme yang berlangsung berabad-abad berikutnya.